kali ini aku mau bahas tentang yang namanya jomblo. Nah, untuk kalian nih, untuk para jomblo, aku suarakan hati ya. Tapi ini sih perspektif dari aku ya, atau pandangan dari aku sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman serta referensi-referensi dari orang terdekat ya. Kenapa sih seseorang itu jomblo? Dulu aku tuh pernah berpikir seperti ini, bahwa kalau jomblo itu nggak keren loh. Ketika kita nggak punya pacar, kita merasa minder ya, nggak pede gitu. Padahal pas ngaca, gue gak jelek-jelek amat gitu. Atau kok bisa ya orang lain punya pacar gitu, kok aku nggak ada yang suka atau seperti apa gitu ya. Kadang kita suka insecure ya karena kita jomblo. Kadang kenapa sih? Dulu tuh aku juga pernah berpikir bahwa jomblo itu sebenarnya sebuah kesedihan gitu ya, keterpurukan. Kenapa? Karena aku berpikirnya bahwa kebahagiaan itu berasalnya dari pasangan, bahwa ketika kita punya pacar atau kita punya pasangan, kita akan bahagia gitu. Padahal kan itu persepsi yang salah banget gitu. Kita kan bisa bahagia meskipun tanpa pasangan, atau kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Kenapa seseorang itu memutuskan untuk jomblo gitu, atau tidak membuat hubungan atau komitmen dengan siapapun? Karena merasa bosan, merasa jenuh dengan siklus deket, PDKT-an, pacaran, jalani aja dulu, lalu patah hati atau putus. Sepertinya karena pengalaman aku ya, aku juga sempat berpikir, kenapa ya setiap aku menjalin hubungan, dekat sama seseorang, kok terus-terusan gagal nih, kok terus-terusan patah hati, sebulan 2 bulan putus, seminggu 2 minggu putus, kayak gitu. Setelah aku berpikir nih, merenung ya, kok bisa ya hubungan aku nggak bisa seawet teman-teman aku. Teman-teman ada yang nyampe bertahun-tahun, mereka terus-terusan bersama, kok bisa ya? Nah, pas aku berpikir, oh iya, ternyata kesalahannya ada di diri aku sendiri. Kenapa siklus itu terjadi, dekat, jadian, patah hati? Karena aku ya sendiri yang belum siap. Untuk para jomblo, entah ini benar atau enggak, tapi yang aku rasain, kenapa aku memilih jomblo? Karena belum siap. Kenapa pada saat itu aku memilih jomblo? Karena aku belum siap ya, belum siap menerima orang baru. Nah, ketika aku memutuskan untuk berkomitmen atau membuat hubungan dengan seseorang, aku harus memperhatikan dong, timing untuk jatuh cintanya ini tepat atau enggak. Apakah aku jatuh cinta sama dia karena aku lagi gabut semata, atau aku nggak ada aktivitas sehingga aktivitas aku produktif lagi? Otomatis kasihan dong dia. Jadi apa fungsinya dia sebagai pasangan gitu. Yang kedua, seberapa besar aku bisa bertanggung jawab menjaga perasaan pasangan aku. Kenapa? Karena pada dasarnya aku sendiri pun belum bisa menjaga perasaan diri sendiri gitu. Kadang dengan rasa tidak enakan, gak enak nih dengan orang lain. Nah, hal itu pun kita bahkan menyiksa ya, atau tidak bisa bertanggung jawab terhadap perasaan kita sendiri. Tentunya dalam hal menjaga perasaan ya. Jadi ketika memutuskan untuk membuat sebuah hubungan, bisa gak sih aku tuh bertanggung jawab terhadap perasaan pasangan aku? Aku gak bisa gak sih aku gak ngelukain hati pasangan aku gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah, aku tidak boleh melibatkan seseorang atau melibatkan orang lain ketika aku membuat sebuah keputusan. Apakah aku memiliki keputusan untuk membuat sebuah hubungan baru, melepaskan status jomblo aku, atau aku tetap bertahan di status kejombloan aku. Untuk kalian para jomblo, jangan pernah merasa kecil hati
atau berpikiran negatif, karena jomblo itu bukanlah sebuah kesalahan. Jomblo itu adalah suatu kondisi di mana kamu fokus terhadap diri kamu sendiri, di mana kamu fokus menjaga perasaan kamu sendiri. Tanpa repot-repot kamu harus bertanggung jawab menjaga perasaan orang lain. So, jangan pernah minder dengan jomblo. Ayo, menjadi jomblo yang berkualitas. Oke, see you. Tiap hari kita chatting, malamnya kita calling, baper sampai salting, tapi napa kamu ghosting, kamu ketik